Let's talk about Bergas Story. Kembali lagi di podcast SMA Negeri 1 Bergas. Oke, di sini dengan saya Risang Andika Tama. Di sini saya sebagai host. Di sini tentu saja ya saya sebagai host. Untuk keseharian saya tentu saja sebagai guru penjas orkes seperti yang Anda lihat di sini saya pakai pakaian olahraga. Oke, di sini seperti yang kalian bisa lihat, kita bersama dengan senior kita, khususnya mungkin di sini ada yang melihat dari alumni SMA Negeri 1 Bergas atau mungkin siswa dari SMA Negeri 1 Bergas yang melihat podcast ini, tentu saja sudah kenal, sudah paham, sudah tidak asing. Ini dia Bu Sri Wahyuningsih. Oke, apa kabar Bu Wahyu? Kabar baik, selamat siang untuk semuanya aja. Dalam kondisi sehat. Alhamdulillah. Oke. Di sini kan Bu Wahyu atau Bu Yun ini kan akan menjelang purna sih. Iya, betul. Bagaimana perasaannya? Boleh diceritakan Bu Yun? Iya. Saya di SMA Negeri 1 Bergas ini sudah cukup lama, yaitu 36 tahun. Kemudian saya ceritakan dari awal ya. Jadi dari tahun 1984 saya di sini sebagai guru GTT. Saya ceritakan perjalanan saya dulu. Kemudian setelah tahun 1985 saya ikut tes. Alhamdulillah bisa lolos. Kemudian pada tahun 1986 saya jadi CPNS sampai sekarang ini. Jadi kurang lebih sudah 36 tahun di sini saya di SMA Negeri 1 Bergas, dan ini adalah merupakan hari terakhir saya ya besok pagi, karena per 1 Januari 2021 saya sudah mulai purna. Oke, itu sudah lengkap sekali ya. Di sini ada pertanyaan tentang bagaimana perjalanan Bu Yun sampai jadi guru BK, sudah jelas dijawab seperti tadi. Oke, selanjutnya suka duka menjadi guru BK itu boleh diceritakan Bu Yun? Untuk suka dukanya, untuk sukanya ya, saya sangat senang sekali apabila saya membimbing anak kemudian bisa berhasil. Jadi berhasil di sini bukan hanya sekedar mengentaskan permasalahannya sendiri, tetapi juga untuk membimbing dia bisa membimbing dirinya sendiri sampai ke cita-citanya. Oh gitu, ya. Berarti sudah banyak cerita juga ya Bu Yun ya? Ya lumayan banyak. Kalau banyak cerita berarti ada cerita unik. Coba diceritakan cerita uniknya Bu Yun kalau boleh ya. Ya. Untuk cerita uniknya ya, ini saya pernah, kebetulan saya pada hari itu berada di ruang BK. Kemudian ada salah seorang siswa yang pada saat itu minta izin. Memang pada saat itu bukan kepada saya, tapi saya sempat tahu bahwa ada seorang anak yang minta izin. Katanya ada keperluan keluarga. Nah, kemudian nggak lama kemudian itu ada alumni dari SMA Bergas yang pada waktu itu naik bis. Kemudian dia tahu kalau ada anak SMA Negeri 1 Bergas karena masih mengenakan seragam sekolah. Kemudian WA ke salah satu guru BK. Kemudian menyampaikan, dan di situ ada fotonya. Ternyata anak tadi itu tidak tidak sesuai dengan izinnya. Anak tadi itu main ke suatu mall. Di mall ya? Iya. Wah, itu apakah privasi atau boleh disebutkan namanya, karena ini mungkin bisa melihat ya ini ya ini. Ya. Kalau untuk namanya terus terang saya tidak perlu saya sebutkan namanya. Mungkin kalau kebetulan anaknya itu mengikuti ya, kemungkinan anaknya juga tahu. Oke, ini perhatikan ya. Apa pengalaman kamu tadi itu adalah cerita unik dari Bu Yun ya, coba itu diresapi gitu ya. Mungkin ini yang melihat itu kalau merasa mungkin ketawa-ketawa sendiri ya Bu Yun ya. Oke, selanjutnya saya tambahkan dulu. Oh iya. Makanya saya berharap ya untuk anak-anak semuanya, kalau ke ruang BK misalnya minta izin aja kok susah amat toh. Sebetulnya kita itu tidak menyusahkan kalian, amat aja tidak susah ya. Ya, betul sekali. Apalagi seperti kita, karena berbagai macam hal yang pernah terjadi di SMA Bergas ini ya. Kemudian itu saya tambahkan lagi, ini ada satu cerita unik lagi ya. Jadi pada saat itu sudah beberapa tahun yang lalu itu ada 3 orang anak cowok ya, bawahnya pakai seragam abu-abu. Nah, kemudian untuk atasnya kita nggak bisa lihat kenapa, karena mereka pakai jaket. Nah,
Kemudian pada saat itu kebetulan saya sama Pak Darius yang menemui anak pada waktu itu menyampaikan, Bu, maaf, saya mau mengizinkan anak yang bernama, saya tidak menyampaikan namanya siapa karena itu sudah lama juga, misalnya namanya A. Nah, kemudian saya tanya keperluannya apa. Nah, anak tersebut menyampaikan, Bu, itu neneknya sakit di Solo dan saya disuruh jemput sama orang tuanya. Terus ya udah sekarang gini aja, kamu duduk dulu di sini. Terus saya kan tempat menemui ke anaknya, saya tanya, terus kamu betul ada saudara yang sakit, nenek katanya sakit di Solo? Enggak itu, Bu. Nah, saya kan tambah curiga, saya tidak mengiyakan ke anak yang mengizinkan tadi, terus saya langsung telepon ke orang tuanya. Pak, ini saya dari SMA Negeri 1 Bergas, apakah betul ini ada 3 orang anak laki-laki yang mau menjemput putra Bapak, katanya neneknya itu sakit di Solo dan dia disuruh menjemput. Nah, waktu itu bapaknya juga menyampaikan, tidak, Bu, tidak. Oh ya, kalau gitu saya langsung aja ya, Bu, ke SMA. Pada saat itu posisi bapaknya berada di Semarang karena sedang sakit di Semarang karena bekerja di Semarang sana. Kemudian setelah itu Pak Darius telepon ke kantor polisi, kemudian dijemput ketika anak itu tadi dibawa ke kantor polisi. Ternyata setelah bapaknya datang ke sekolah dicek, ternyata memang anaknya nggak benar. Makanya kadang anak itu mungkin ke BK itu minta izin aja kok susahnya susah sekali gitu, karena kita mengantisipasi beberapa kejadian. Kemudian juga yang sekarang ini marak ya, yang lewat telepon itu katanya anaknya kecelakaan dan sebagainya ya. Kalau orang tua itu memang tidak tidak waspada, ini bisa kena tipu ya istilahnya. Kalau saya udah banyak pesan kepada anak-anak, kalau memang ada WA atau telepon yang menghubungi orang tua yang menyatakan kalau memang anaknya kecelakaan, tolong telepon ke sekolah dulu. Oke gitu, mungkin sudah dijelaskan dengan sangat rinci sekali. Itu adalah pengalaman unik. Mungkin itu hanya sebagian kecil. Kalau diceritakan semuanya mungkin tidak cukup ya. Karena sebetulnya saya pun juga mantan siswanya Bu Yun juga itu. Mungkin Bu Yun sudah lupa sama saya karena saya kebetulan dulu nggak famous ya. Seperti itu ya Bu. Oke, selanjutnya yang kami ketahui, Bu Yun itu selain menjadi guru BK juga sebagai ibu bayangkari ya? Iya betul, saya sebagai anggota dari bayangkari. Kebetulan suami saya adalah seorang aparat bertugas di Brimob Serondol. Oke. Untuk hal seperti itu ada kaitannya atau tidak Bu antara menjadi guru BK dan juga menjadi ibu bayangkari? Apakah itu menjadi sesuatu hal yang mengganggu atau mungkin itu suatu kebanggaan atau bagaimana, itu tolong diceritakan Bu? Karena penasaran juga kita ya. Ya, terima kasih. Untuk menjadi anggota bayangkari itu memang ya saya katakan tidak seperti ini, saya ceritakan dari awal aja. Jadi mungkin para siswa yang nantinya, siapa tahu di antara kalian mungkin ada yang nanti bersuamikan seorang aparat, entah itu polisi, mungkin juga tentara ya, atau mungkin yang lainnya. Prosesnya ini dari pernikahan dulu saya ceritakan. Oh iya, boleh Bu, boleh. Karena untuk pernikahan itu apabila kita punya suami yang aparat itu tidak hanya cukup di KUA saja, tapi memang harus ada istilahnya sidang ya. Jadi sidang itu nanti tergantung dari instansinya masing-masing, entah itu dari kepolisian, dari tentara, saya kira sama aja. Kemudian juga melalui tes kesehatan. Kemudian kalau dulu zaman saya itu ada yang namanya kayak apa ya, surat bebas. Dulu saya masih zamannya Pak Harto ya. Iya, bebas apa Bu? Bebas narkoba atau bebas kriminal atau apa? Kalau bebas kriminal enggak bisa kriminal. Oh, iya. Yang jelas itu persyaratan kesehatan itu harus dilalui. Jadi ada tes yang macam-macam kaitannya kesehatan, tes urin dan sebagainya. Mungkin pasti. Kalau yang seperti di sipil itu mungkin hal-hal seperti itu tidak ada. Oke gitu, itu sudah dijelaskan ya. Jadi untuk anak-anak atau mungkin alumni SMA Negeri 1 Bergas yang belum menikah kok kepengen punya suami aparat atau abdi negara, boleh simak tadi ulasan dari Bu Yun. Jadi jangan cuma terima tenarnya aja, akan tetapi juga ada cerita seperti itu Bu Yun ya. Jadi itu tadi buat pembelajaran, bukan hanya dari SMA Negeri 1 Bergas, untuk semua kaum hawa ya. Seperti itu ya Bu Yun. Oke, selanjutnya kesan selama di SMA Negeri 1 Bergas itu seperti apa Bu Yun?
kesannya ya. Ya. Kesan saya untuk di SMA Negeri 1 Bergas ini yang kaitannya dengan siswa dulu ya. Jadi untuk siswa ini dari tahun ke tahun ya, kalau memang sekarang ini di saat pandemi seperti ini, mungkin untuk siswa-siswa itu banyak yang istilahnya belajarnya mungkin tidak seperti biasanya. Iya. Nah, kemudian kalau zaman dulu itu kalau anak itu kan gangguannya tidak begitu banyak ya. Jadi kalau sekarang itu kaitannya dengan IT ya. Iya, betul. Jadi pesan saya untuk anak-anak semuanya, tolong ya, selagi kalian masih remaja, hendaknya energi kalian itu silakan kalian pergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Jadi bukan berarti HP itu tidak usah digunakan, dimanfaatkan, boleh sepanjang itu ke hal-hal yang positif. Dan jangan melupakan belajar, jadi harus dibatasi. Karena yang saya lihat sekarang ini anak-anak bermain game, jadi sampai larut malam, ketika sampai di sekolah dia sudah kondisinya tidak memungkinkan untuk menerima pelajaran, yang ngantuk dan sebagainya, yang akhirnya berakibat sekolah yang jadi taruhannya, jadi prestasinya jadi menurun ya, kemudian hubungan antara anak dan orang tua juga jadi tidak baik lagi, karena anak merasa bahwa dirinya itu apa yang dilakukan salah terus, sementara orang tua juga berharap ya yang utama adalah tetap sekolah. Oke, seperti itu. Jadi pesan yang kita bisa petik itu ya ada dua hal. Yang pertama berkaitan dengan teknologi, tentu saja kita tidak boleh gaptek gitu ya Bu ya. Iya. Nah, yang kedua, ketika kita tidak gaptek, jangan juga memanfaatkan situasi untuk kesenangan semata gitu. Ya, jadi gunakanlah teknologi sebaik mungkin, sebijaksana mungkin. Contoh saja kalau sekarang ini untuk pembelajaran seperti itu Bu Yun ya. Iya. Oke, selanjutnya pesan-pesan Bu Yun untuk siswa, untuk junior guru BK atau mungkin untuk SMA Negeri 1 Bergas keseluruhannya. Seperti itu Bu Yun. Apa saja? Yang pertama kesan untuk siswa. Saya kira kesan untuk siswa, jadi saya berharap untuk semua siswa ya. Jadi untuk yang berkaitan dengan BK, kalau dulu itu masih BK itu adalah merupakan polisi sekolah ya. Kalau menurut saya hal seperti itu adalah tidak benar ya. Jadi BK itu adalah tugasnya membantu semua siswa, baik yang bermasalah ataupun tidak. Yang tidak itu bisa yang kaitannya dengan prestasi belajar ya. Kemudian agar siswa itu bisa mengenali dirinya sendiri, sehingga dia itu akan tahu persis potensinya. Potensi itu bisa bakat bakat minatnya apa. Kemudian setelah dia itu tahu, memahami siapakah sebenarnya dia yang sebenarnya, itu bisa mengarahkan dirinya ke arah yang nantinya sesuai dengan apa yang mereka inginkan, tentunya ke arah cita-cita ya. Nah itu, jadi itu yang saya sampaikan. Kemudian karena sekarang ini banyak sekali godaannya, terutama yang kaitannya dengan IT dan pengaruh lingkungan, tolong itu kalau bisa dihindari. Oke, itu untuk siswa ya, tolong diperhatikan itu. Yang berikutnya untuk rekan-rekan BK, terutama untuk junior-junior BK, itu kan banyak guru BK ya Bu ya. Itu seperti apa pesannya Bu? Untuk pesan saya untuk guru-guru BK ya, saya berharap ya, tolong, karena ini dalam masa pandemi seperti ini, tentunya di dalam melaksanakan tugas yang kaitannya dengan BK, tetaplah semangat, bersabar, itu adalah kunci utamanya. Karena kalau kita tidak sabar, nah itu nanti siswa itu tentunya tidak mau terbuka dengan kita. Jadi memang kita harus sabar. Kemudian BK itu memang istilahnya unik sendiri. Mungkin kalau ada anak yang nakal, bagi guru mapel misalnya aja, itu anaknya nakal gini-gini, tapi saya dan teman-teman sebagai guru BK, saya tidak bisa mengecap anak itu nakal. Jadi kita menelusuri kira-kira latar belakangnya apa, kenapa dia bisa seperti itu. Nah itu mungkin bedanya di situ. Oh ya, pada intinya sabar ya Bu ya. Oke. Selanjutnya, selanjutnya pesan selanjutnya untuk seluruh masyarakat di SMA Negeri 1 Bergas. Ya tentu saja juga untuk saya, mungkin untuk kameramen, mungkin untuk yang lainnya Bu, untuk guru matematika, guru penjelasan orkes, guru bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Pesan secara keseluruhan seperti apa Bu? Untuk pesan-pesan kepada warga SMA Negeri 1 Bergas untuk semuanya saja ya. Yang saya petik di sini yaitu persaudaraan. Di sini kita itu sangat baik sekali. Itu memang
kalau saya bandingkan dengan yang lainnya ya, ini sepengetahuan saya, jadi seperti itu. Kemudian untuk yang muda-muda silakan berjuang terus walaupun di masa pandemi seperti ini, tetap semangat ya. Terutama bagi Bapak Ibu guru yang masih muda-muda, bersabarlah. Kemudian suatu saat nanti saya yakin Bapak Ibu guru yang mungkin sekarang masih GTT ya, suatu saat nanti kalau panjenengan semuanya mau berjuang, mau bersabar, insya Allah nanti juga akan sama posisinya seperti Bapak Ibu guru yang sekarang sudah PNS. Jadi yang utama tetap semangat. Oke. Yeah. Jadi untuk GTT teman-teman saya ini tetap semangat, ya seperti itu ya Bu ya. Berikutnya itu pertanyaan siswa ini. Ini ada kebetulan kami kemarin itu mengadakan pertanyaan di sosial media. Kebetulan dikomentari oleh beberapa siswa. Mungkin di sini ada yang terkesan juga dengan Bu Yun di sini. Contoh saja satu ini. Oh itu banyak ya ini, nggak bisa disebutkan satu-satu. Banyak sekali pertanyaan Bu. Contoh saja Ruliandrianto, guru BK saya kelas 10, salam sehat Bu. Kalau telat mesti ke ruang BK. Wah ini pengalaman untuk semuanya, tidak cuma untuk Mas Ruli. Berikutnya, oh ini doa-doa yang terbaik Bu. Jadi sehat selalu, terus juga terima kasih dan lain sebagainya. Ini ada juga dari Dinar. Dan ya mungkin Ibu terkesan apa itu sebetulnya? Intinya dia bercerita tentang banyak kesan sekali dari Bu Yun seperti itu. Mungkin Bu Yun juga ada chemistry sendiri, ada kenangan tersendiri. Jadi Dinar itu adalah anak satu-satunya ya, dari orang tua. Kebetulan ibunya itu sakit sampai akhirnya tidak bisa melihat atau bisa dikatakan buta. Oh. Kemudian setelah dia berada di kelas 12 ya, saya menyampaikan dia menyampaikan saya nanti tidak kuliah. Terus saya tanya kenapa, bla 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 bla. Dia menyampaikan tentang keluarganya seperti itu. Nah kemudian ini suatu saat dia sudah selesai dari SMA Negeri 1 Bergas. Nah kemudian suami saya itu menyampaikan ke saya ada informasi dari teman suami saya maksudnya. Jadi ada formasi di Transmart, yaitu yang dibutuhkan seorang satpam. Oh, mall itu ya Bu? Mall ya, Transmart mall yang depan asrama Brimob tempat saya berondong. Nah kemudian saya ingat pada saat itu, oh ya Dinar. Terus saya sampaikan ke Dinar, ini ada formasi lowongan seperti ini, kira-kira di mana? Oh. Ya, kemudian saya suruh minta izin ke orang tuanya. Tidak apa-apa Bu, ya, tapi tolong izin sama orang tua. Karena untuk jadi satpam itu juga tugasnya tidak ringan, berat, ya. Terus kemudian dia menyampaikan ke orang tuanya. Setelah menyampaikan ke orang tuanya, ya, alhamdulillah dia di sana sekarang. Tapi saya udah lama sekali nih, tidak ketemu sama Dinarnya. Oh ya, mungkin ini kalau melihat ini boleh silaturahmi ke rumah ya Bu ya. Silakan aja, iya. Kalau saya terbuka untuk semuanya aja, cuma sekarang saya tinggalnya tidak di asrama, saya tinggal di Talun, Karangjati. Oh itu malah lebih leluasa, lebih bebas, itu tidak perlu izin-izin kalau masuk ya Bu ya. Jadi seperti itu. Oke, cukup sekian saya rasa ya Bu ya. Ya ini suatu hal yang sangat berkesan sekali, tentu saja untuk alumni dan juga untuk siswa SMA Negeri 1 Bergas yang melihat ini tentu saja bisa bernostalgia ya, terutama untuk alumni sih. Dulu ketika saya diajar Bu Yun itu, Bu Yun orangnya kalem. Dulu saya ketika diajar Bu Yun itu, Bu Yun orangnya tuh galak atau gimana lah. Itu kalian mungkin yang melihat ini bisa senyum-senyum sendiri seperti itu ya. Oke, sekian ini dari Vergas Story. Kembali lagi di Vergas Story selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.